Karma Ahok sudah banyak memakan korban. Pak SBY kapan ya? Soal karma Ahok ini bukan sekedar kebetulan. Terbukti sudah semua yang diucapkan. Mereka yang ngerjain Ahok pada 5 tahun silam, satu persatu terperosok lubang dalam atau dipanggil pulang oleh Tuhan. Karma itu adalah perbuatan yang kembali pada diri orang itu sendiri. Entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ingat dulu saat Ahok menjalani sidang atas kasusnya, dia pernah bersumpah di pengadilan. Katanya, percayalah sebagai penutup, kalau Anda mendalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Peristiwa masuk penjaranya Ahok atau Basuki Cahayapurnama di tahun 2017 adalah peristiwa yang menyakitkan hati banyak orang Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sungguh menakutkan karma pala yang menjadi sebuah hukum timbal balik, sebab akibat dari tabur tuai yang sekarang sedang bekerja di bumi Indonesia. Indonesia benar-benar sedang diperlihatkan bahwa misalnya ini orang baik akan mendapatkan karma yang lebih sadis. Mereka dipermalukan mutlak, tidak ada ampun, benar-benar tidak diberikan ruang sedikit pun. Membela diri mereka terkena langsung karma yang kita sebut celaka, azab, atau apapun itu. Doa orang yang tertindas biasanya langsung ditindak. Itu tidak pandang umur, gender, agama, ataupun sara. Karma itu berlaku bagi setiap manusia. Karena ini berbicara tentang seluruh pasien, tidak pandang manapun, semua manusia akan dikenakan karma, yang terkadang bisa lebih ringan, sama, atau lebih. Terakhir tergantung dari beberapa kadar tekanan yang diterima dengan sangat kejam. Biasanya doanya lebih. Menjadi korban yang dizalimi dengan sadis menjadi sangat satu indikator dari kekuatan karma, tapi hanyalah teori yang bisa benar atau salah. Meski demikian masuk akal, bukan selain korban, ada juga porsi dari pelaku. Semakin keras pelaku kezaliman yang dikerjakan, semakin tinggi juga tingkat keras nyata. Bukan karma tambahan, karena itu tidak menyakitkan, tapi menyedihkan, mengharukan, dan meneteskan air mata. Tambahkan karena itu tidak bisa membuat kita tidur. Makanya jangan coba-coba sama karma orang lain. Kita melihat bagaimana kita bahkan karena itu benar-benar mengharukan, membuat biru tapi bukan memar. Mereka yang terkena karma dosanya sehabis dan kecapi mereka. Kesal tetapi sakit, tidak dipukul. Sakit bukan karena harta, sakit karena sedih, gundah, tidak sadar. Beberapa dari mereka biasanya tidak sadar, dan bahkan ada beberapa yang mungkin tidak ditakdirkan untuk sadar. Bahkan setelah dipenjara pun keluar belum bertobat. Penulis tidak akan main-main dengan hal ini. Penulis tidak akan sembarangan menuding orang. Penulis takut karma. Penulis tidak menggunakan cara-cara seperti kaumku Daniel yang menyebut Ahok dan Ganjar masuk ke dalam pusaran hoaks, korupsi EKTP. Sadis menakutkan, karena itu mengharukan, karena itu tidak negatif. Sebenarnya karena is not your natural. Rezeki netralis, karma benar-benar terjadi. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan pasti menuai kebaikan. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti dapat. Penulis percaya dapat karena baik. Meski dia di penjara, ia menjadi bintang. Ia menjadi orang yang dihibur oleh kedatangan banyak orang. Ia dihibur kembali. Inilah ciri khas dari Ahok, orang yang tahu diri. Demikian juga Jokowi, ia mendapatkan kebaikan juga. Menebarkan kebaikan seekor kudanil diberi uang malah disimpan 2M. Siapa sih kudanil? Tidak tahu. Yang pasti bekat orang Indonesia, dan orang Indonesia itu tidak suka mencuri. Orang Indonesia tidak suka korupsi. Hanya ulah kadal gurun dan kudanil saja yang suka mencuri dan korupsi. Mereka menjadi orang yang sok dan tidak mengaku bahwa dirinya korupsi. Karena karma Ahok yang menakutkan. Pak Mantan, jangan panik.
Politik, awas, sebenarnya bisa dikatakan telah habis nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Namun tetap masih begitu menyakitkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Memang berbahaya, Ahok, bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Meskipun hal tersebut merugikan rakyat, oleh sebab itu karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Ahok diserang bahkan kinerjanya, melainkan etnis dan agamanya. Pilkada DKI 2017 adalah bukti betapa kejamnya politik. Betapa jahatnya politik SARA sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya tidak lagi posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Makanya punya jabatan sebagai komisaris utama meskipun gajinya tinggi. Namun kerja Ahok hanya seputar Pertamina saja. Tidak boleh ikut campur urusan lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya, tidak lagi ikut campur urusan DKI Jakarta. Sungguh menakutkan karma pala yang menjadi sebuah hukum timbal balik, sebab akibat dari tabur tuai yang sekarang sedang bekerja di bumi Indonesia. Indonesia benar-benar sedang diperlihatkan bahwa misalnya ini orang baik akan mendapatkan karma yang lebih sadis. Mereka dipermalukan mutlak, tidak ada ampun, benar-benar tidak diberikan ruang sedikit pun. Membela diri mereka terkena langsung karma yang kita sebut celaka, azab, atau apapun itu. Doa orang yang tertindas biasanya langsung ditindak. Itu tidak pandang umur, gender, agama, ataupun sara. Karma itu berlaku bagi setiap manusia. Karena ini berbicara tentang seluruh pasien, tidak pandang manapun, semua manusia akan dikenakan karma, yang terkadang bisa lebih ringan, sama, atau lebih. Terakhir tergantung dari beberapa kadar tekanan yang diterima dengan sangat kejam. Biasanya doanya lebih. Menjadi korban yang dizalimi dengan sadis menjadi sangat satu indikator dari kekuatan karma, tapi hanyalah teori yang bisa benar atau salah. Meski demikian masuk akal, bukan selain korban, ada juga porsi dari pelaku. Semakin keras pelaku kezaliman yang dikerjakan, semakin tinggi juga tingkat keras nyata. Bukan karma tambahan, karena itu tidak menyakitkan, tapi menyedihkan, mengharukan, dan meneteskan air mata. Tambahkan karena itu tidak bisa membuat kita tidur. Makanya jangan coba-coba sama karma orang lain. Kita melihat bagaimana kita bahkan karena itu benar-benar mengharukan, membuat biru tapi bukan memar. Mereka yang terkena karma dosanya sehabis dan kecapi mereka. Kesal tetapi sakit, tidak dipukul. Sakit bukan karena harta, sakit karena sedih, gundah, tidak sadar. Beberapa dari mereka biasanya tidak sadar, dan bahkan ada beberapa yang mungkin tidak ditakdirkan untuk sadar. Bahkan setelah dipenjara pun keluar belum bertobat. Penulis tidak akan main-main dengan hal ini. Penulis tidak akan sembarangan menuding orang. Penulis takut karma. Penulis tidak menggunakan cara-cara seperti kaumku Daniel yang menyebut Ahok dan Ganjar masuk ke dalam pusaran hoaks, korupsi ektp. Sadis menakutkan, karena itu mengharukan, karena itu tidak negatif. Sebenarnya karena is not your natural. Rezeki netralis, karma benar-benar terjadi. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan pasti menuai kebaikan. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti dapat. Penulis percaya dapat karena baik. Meski dia di penjara, ia menjadi bintang. Ia menjadi orang yang dihibur oleh kedatangan banyak orang. Ia dihibur kembali. Inilah ciri khas dari Ahok, orang yang tahu diri. Demikian juga Jokowi, ia mendapatkan kebaikan juga. Menebarkan kebaikan seekor kudanil diberi uang malah disimpan 2M. Siapa sih kudanil? Tidak tahu. Yang pasti bekat orang Indonesia, dan orang Indonesia itu tidak suka mencuri. Orang Indonesia tidak suka korupsi. Hanya ulah kadal gurun dan kudanil saja yang suka mencuri dan korupsi. Mereka menjadi orang yang sok dan tidak mengaku bahwa dirinya korupsi. Karena karma Ahok yang menakutkan. Pak Mantan, jangan panik. Politik, awas. Sebenarnya bisa dikatakan telah habis nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Indonesia.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tidak mengaku bahwa dirinya korupsi. Karena karma Ahok yang menakutkan. Pak mantan, jangan panik. Politik, awas. Sebenarnya bisa dikatakan telah habis nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tidak mengaku bahwa dirinya korupsi. Karena karma Ahok yang menakutkan. Pak mantan, jangan panik. Politik, awas. Sebenarnya bisa dikatakan telah habis nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Indonesia tanah